KPU Provinsi Jakarta menyatakan hasil pemeriksaan kesehatan ketiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dinyatakan layak. Mereka dinyatakan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika untuk bertarung di Pilkada 2024. Meski memiliki elektabilitas tinggi, Anies Baswedan batal maju di Pilkada Jakarta. Lalu akan berlabuh kemanakah suara pendukung Abah Anies? Selamat sore pemirsa, kabar pemilu kada kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah kabar politik di tanah air. Salah satunya mengenai perang gagasan yang ditawarkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Bersama saya Nadila Saleh, inilah kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. KPU Provinsi Jakarta menyatakan hasil pemeriksaan kesehatan ketiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dinyatakan layak. Ketiga paslon dinyatakan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika untuk mengarungi Pilkada 2024. Cek 1, 2, 3. Pihak RSUD Tarakan menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan milik ketiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta kepada KPU Provinsi Jakarta. Dokumen hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan seluruhnya kepada Ketua KPU Provinsi Jakarta, Wahyu Dinata. Dalam pemaparannya, tim dokter RSUD Tarakan menyimpulkan jika ketiga pasangan calon mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. KPU Provinsi Jakarta pun kemudian menyatakan jika berkas hasil pemeriksaan kesehatan ketiga paslon dinilai layak. 3 calon, baik itu pasangan Pramono Anung dan Haji Rano Karno, atau Ridwan Kamil dan Suswono, Pak Suswono, atau Pak Dharma Pongrekun dan Dr. Kun Wardana. Pihak rumah sakit menyimpulkan bahwa ketiga pasangan calon itu mampu secara jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika. Setelah mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan ketiga pasangan calon, KPU Provinsi Jakarta kemudian memberikan kesempatan kepada seluruh paslon untuk melengkapi dan memperbaiki berkas-berkas administrasi lainnya hingga tanggal 5 September mendatang. Sementara untuk penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut calon dijadwalkan berlangsung tanggal 22 September dan 23 September mendatang. Dari Jakarta, Iman Fajar, Dudi Ardiansyah, TV One, mengabarkan. Sementara itu pemirsa, hasil pemeriksaan kesehatan terhadap tiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur telah diserahkan pihak Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya ke KPU Jawa Timur. Dari pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun psikologi, ketiga bakal pasangan calon ini dinyatakan mampu dan hasil narkoba dinyatakan negatif. Pemeriksaan kesehatan tiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim telah selesai dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ketiga paslon tersebut menjalani tes kesehatan baik fisik dan psikologi atau kejiwaan sebagai syarat wajib pencalonan kepala daerah untuk berkontestasi di Pilkada Jawa Timur 2024. Setelah seluruh paslon melaksanakan tes kesehatan, pihak Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut ke KPU Provinsi Jawa Timur. Hasilnya dari pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologi, ketiga bakal pasangan calon dianggap mampu dan hasil tes narkoba dinyatakan negatif. Dan kesimpulan majelis pemeriksa tim kesehatan yang telah dibentuk oleh pihak Rumah Sakit Dr. Sutomo itu menyimpulkan dari tiga pasangan calon yang dilakukan pemeriksaan untuk kesehatan jasmani dan rohaninya dianggap mampu
Kemudian untuk penyalahgunaan narkotikanya dianggap tidak terindikasi pernah melakukan penyalahgunaan narkotika. Usai tahapan pemeriksaan kesehatan, KPU Jawa Timur kini tengah melakukan verifikasi terhadap syarat dokumen dan administrasi bakal pasangan calon. Sementara penetapan paslon akan dilakukan tanggal 22 September mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One, mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat masih menunggu penyerahan hasil kesimpulan penilaian kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Hingga Selasa siang, Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat masih menunggu penyerahan hasil cek kesehatan terhadap 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sebelumnya, menurut KPU Jawa Barat, penyerahan kesimpulan hasil pemeriksaan dijadwalkan pada 2 September kemarin. Namun, setelah dikonfirmasi pihak rumah sakit, masih melakukan penilaian kesimpulan terhadap para bakal paslon. Tes kesehatan kepada bakal calon gubernur Jawa Barat dan wakil gubernur Jawa Barat telah dilakukan sejak 30 Agustus 2024 hingga 1 September 2024. Pak, gimana persiapannya, Pak? Dan pemirsa, untuk mengetahui kapan tepatnya hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat diumumkan, sudah ada reporter TV One Cepi Kurnia di KPU Provinsi Jawa Barat. Selamat sore, Cepi. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Nabila Saleh dan pemirsa TV One, hari ini saya sedang berada di kantor Provinsi KPUD Jawa Barat, di mana memang untuk penyerahan hasil penilaian kesehatan 4 paslon bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat kemarin masih dilakukan penilaian kesimpulan oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Memang sebelumnya pihak KPUD Provinsi Jawa Barat sendiri telah mengatakan atau menjadwalkan pada 2 September kemarin hasil cek kesehatan dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur akan diserahkan ke KPUD Provinsi Jawa Barat. Namun setelah konfirmasi kembali hingga saat ini memang belum ada penyerahan hasil cek kesehatan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Namun setelah saya konfirmasi tadi Nabila Saleh dan pemirsa ke pihak rumah sakit bahwa nanti besok rencananya akan dijadwalkan penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan para bakal calon gubernur dan wakil gubernur, rencananya pukul 11 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Namun begitu kami masih terus menunggu konfirmasi selanjutnya apakah besok penyerahan tetap akan dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung atau nanti dari pihak Rumah Sakit Sadikin Bandung ke KPU Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya memang 4 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini telah melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sejak pada tanggal 30 Agustus hingga 1 September. Keempat bakal pasangan calon di gubernur di Jawa Barat sendiri itu diantaranya telah melakukan pemeriksaan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, Ahmad Saiku dan Blang Habibie dan Acep dan Gita serta Ronald Suprapja. Sementara untuk KPU sendiri memang saat ini telah melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ke beberapa kampus dan sekolah yang di mana masing-masing para bakal calon melakukan pendidikan. Waktu dulu sampai saat ini memang di kantor KPU sendiri komisioner sedang melakukan tahapan verifikasi faktual begitu. Nabila Saleh dan pemirsa. Oke, Cepi, untuk penyerahan hasil tes kesehatan ini apakah akan didatangkan langsung ke 4 calon pasangan ini? Ataukah hanya diserahkan kepada pihak dari KPU saja? Baik, Nabila, setelah saya konfirmasi tadi memang untuk penyerahan nanti itu nantinya akan
diserahkan kepada pihak KPU sendiri. Namun untuk bakal pasangan calon sendiri tidak ikut hadir. Sejauh ini memang informasinya seperti itu. Dan juga memang ini untuk penyerahan sendiri nantinya informasi sementara yang dapat kami terima itu penyerahan itu akan dilakukan di rumah sakit rencananya besok pukul 11 begitu, Nadia. Baik, terima kasih Cepi Kurnia, informasinya langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution Surya, menjadi yang terakhir menyelesaikan rangkaian pemeriksaan kesehatan. Pasangan tersebut memilih melakukan pemeriksaan kesehatan di hari terakhir. Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution Surya, keluar dari gedung Pavilion Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan selama 10 jam. Bobi menyebut tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini dan hampir sama dengan pemeriksaan saat ia mencalonkan diri sebagai wali kota Medan tahun 2019 lalu. Yang berbeda menurut Bobi, dalam pemeriksaan kesehatan tahun ini dilengkapi dengan pemeriksaan MRI dan pemeriksaan elektroensefalografi atau tes yang digunakan untuk memeriksa aktivitas listrik pada otak. Usai pemeriksaan kesehatan, Bobi dan Surya akan segera membentuk tim pemenangan Pilkada Sumatera Utara. Dan sudah dinyatakan lengkap untuk tesnya. Itu. Ada kendala, Pak? Nggak ada, semua berjalan dengan baik, tinggal menunggu hasilnya yang tadi disampaikan oleh Ketua KPU, yang mudah-mudahan insya Allah besok akan dibahas. Tadi kata Pak Ketua KPU besok itu dia bahas ya, besok akan disampaikan hasilnya. Selain Bobi, pada Jumat 30 Agustus lalu, pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala telah lebih dulu melakukan pemeriksaan kesehatan di tempat yang sama. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Keswanto, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Anies Baswedan batal maju di Pilkada Jakarta. Padahal nama Anies Baswedan memiliki elektabilitas paling tinggi berdasarkan hasil survei beberapa ataupun sejumlah lembaga survei yang ada. Lalu akan berlabuh kemanakah suara pendukung Anies di Pilkada Jakarta? Anies Baswedan dipastikan tidak akan maju di Pilkada Jakarta tahun ini. Kepastian tersebut terungkap usai pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ditutup pada Kamis malam lalu. Padahal sebelumnya, sejumlah partai politik mengusungnya untuk maju di Pilkada Jakarta. Sebut saja seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem serta DPW PKB Jakarta. Berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, nama Anies juga memiliki elektabilitas tinggi dibandingkan bakal calon gubernur lainnya. Namun kenyataan berkata lain, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut gagal tidak bisa maju di Pilkada Jakarta. Partai politik yang sempat mengusungnya memilih melepasnya dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. PDI Perjuangan sebagai salah satu partai pemenang pemilu yang tidak bergabung di Koalisi Indonesia Maju memilih mengusung Pramono Anung Rano Karno. Padahal sebelumnya, nama Anies Baswedan digadang-gadang akan diusung partai berlambang Banteng Moncong Putih tersebut. Kini ada 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut bertarung di Pilkada Jakarta. Anies Baswedan tidak termasuk di dalamnya. Lalu akan kemanakah suara pendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Apakah akan mendukung salah satu dari ketiga pasangan bakal calon yang sudah ada atau memunculkan gerakan memilih untuk tidak memilih? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kemana suara pendukung Anies Baswedan akan berlabuh setelah Abah Anies ini gagal maju di Pilkada Jakarta? Kita akan membahasnya bersama dengan analis politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi Pray. Selamat sore Mbak. Oke Mas Adi, ini jika kita lihat dari kedekatan Anies Baswedan dengan sejumlah partai politik yang lain ini, akan kemana kira-kira suara pendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Ya, saya kira memang kalau kita membaca rata-rata secara umum, pemilih Anies Baswedan sampai hari ini masih cukup galau, masih kebingungan,
dan mereka itu sepertinya belum memutuskan sikap politik kemana dukungan politik mereka itu akan dilabuhkan. Karena kekecewaan mereka setelah Anies tak dapat tiket memang membuat para pendukungnya ini cenderung apatis dan tidak terlampau miring-miring untuk mendukung apalagi menghujat salah satu paslon tertentu. Jadi bagi saya pemilih Anies ini masih cukup terbuka, bisa dikapitalisasi oleh 3 paslon yang saya kira dengan satu catatan yaitu untuk mendekati Anies sebagai bagian dari mereka. Oleh karena itu tak mengherankan kalau ada paslon tertentu seperti misalnya Pramono Anung dan Rano Karno mencoba untuk terus membangun komunikasi politik dengan Anies, tentu sebagai pesan politik bahwa Pramono dan Rano adalah sosok yang dekat dan terus membangun komunikasi politik dengan Anies, tentu dengan harapan terbesarnya pemilih-pemilih Anies yang selama ini cukup loyal, cukup solid ke Anies, itu diharapkan juga otomatis bisa mendukung Pramono dan Rano Karno. Itu kan yang bisa kita baca dari pertemuan Rano dengan Pramono dan Rano. Sementara pada saat yang bersamaan, Anies Baswedan ini sama sekali tidak pernah tampak misalnya membangun komunikasi politik dengan Ridwan Kamil dan Suswono. Entah karena faktor apa, mungkin karena memang Anies ini dianggap sebagai sosok yang mewakili kelompok oposisi, antitesa, sehingga jembatan komunikasi politik antara RK dan Suswono nyari tidak pernah dipamerkan ke publik. Atau mungkin juga karena ada faktor psikologis ya, terutama PKS yang saya kira secara terbuka meninggalkan Anies dan lebih memilih berkoalisi dengan Ridwan Kamil. Ini kan menjadi sebab kenapa misalnya kubu RK dan Suswono tidak pernah melakukan komunikasi politik dengan Anies Baswedan. Jadi dalam konteks inilah saya kira memang ke depan sekalipun tidak ada instruksi secara langsung dari Anies, ya mungkin kalau kita mau menyederhanakan, para pendukungnya Anies ini memang sepertinya akan lebih condong kepada calon tertentu di mana Anies sering melakukan komunikasi dan intensitas ya pertemuan-pertemuan. Jadi itu yang paling mungkin bisa kita baca secara umum. Oleh karena itu bagi saya variabel Anies itu dianggap menjadi penting karena memang pemilih-pemilih Anies ini sangat loyal dan mereka tetap menjadikan Anies sebagai preferensi kemana kira-kira arah dukungan politiknya untuk dilakukan. Sementara calon dari Persoalangan, si Dharma Pangrek pun per hari ini juga kita tidak pernah menyaksikan bagaimana dia melakukan komunikasi dan hubungan politik dengan Anies Baswedan. Jadi praktis di antara 3 calon ini yang kelihatan dekat, yang kelihatan membangun komunikasi, setidaknya pertemuan misalnya secara kebetulan di Car Free Day hanyalah kubu Pramono dan Rano Karno. Bukan tidak mungkin kedekatan dan chemistry dan serta kehangatan yang ditunjukkan Anies oleh dengan paslon-paslon yang sudah disebutkan tadi Pramono dan Rano Karno ini akan menjadi tujuan di mana para pemilih Anies ini akan menentukan pilihan politiknya ke depan. Saya kira di situ. Oke Mas Adi, jika dilihat dari kondisi bahwa memang pendukung dari Anies Baswedan ini kecewa karena Anies tidak dimajukan untuk Pilkada Jakarta, apakah ada kemungkinan bahwa pendukung dari Anies Baswedan ini akan memilih untuk tidak memilih gitu ataupun golput? Gimana Mas Adi? Ya itu adalah opsi yang saya kira belakangan ini diyakini ya akan menjadi pilihan politik pendukung Anies. Karena bagi mereka, jagoan yang diusung oleh PDIP seperti Pramono dan Rano sekalipun, tidak terlampau mewakili mereka. Apalagi misalnya pemilih ini kan cukup paham bahwa selama ini partai politik yang cukup agresif mengkritik dan menyerang Anies Baswedan adalah kawan-kawan PDIP di Jakarta. Jadi sekalipun misalnya ada komunikasi politik yang dibangun oleh Anies dengan Pramono Anung, itu tidak otomatis membuat para pemilihnya dalam tanda kutip gitu ya, begitu mudah juga memaafkan sikap politik yang cukup keras, cukup lantang ya, sering dilakukan oleh kawan-kawan PDIP terhadap Anies Baswedan. Oleh karena itu, di tengah situasi yang semacam ini, di tengah pada saat yang bersamaan misalnya pendukung Anies juga tidak terlampau happy dengan paslon RK dan Suswono, karena RK dan Suswono ini kan dianggap sebagai paslon dan kubu politik yang dinilai menghambat Anies untuk bisa maju. Itulah yang sepertinya memang dikhawatirkan pemilih Anies ini cenderung apatis, cenderung diam dan dia tidak kemudian memutuskan pilihan politiknya di TPS. Tentu ini akan menjadi kerugian besar ya bagi warga Jakarta dan para paslon. Karena kalau mereka tidak ke TPS tentu akan sia-sia. Padahal dalam demokrasi elektoral, legitimasi dan dukungan politik yang diberikan oleh para pemilih itu menjadi penting sebagai instrumen betapa mereka itu dipilih dengan kekuatan besar, dukungan besar, sehingga jumlah representasi di TPS yang dimiliki oleh para pendukung Anies mestinya juga penting dalam konteks itu.
Tapi saya kira pendukung Anies ini kan secara perlahan sudah mulai rasional ya. Dalam arti bahwa kalau para calon ini memberikan isu dan narasi-narasi yang besar terkait dengan persoalan-persoalan penting di Jakarta, bukan tidak mungkin pemilih Anies yang saat ini galau, saat ini kemudian belum menentukan pilihan, perlahan mereka akan melirik calon-calon yang dinilai, terutama calon yang dianggap dekat dan memperjuangkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Jadi menarik simpati Anies Baswedan itu tidak harus bertemu, tapi dengan cara melanjutkan legasi-legasi yang sudah baik sebagai bentuk bahwa itu adalah penghormatan terhadap Anies sebagai mantan gubernur di Jakarta yang menurut para loyalisnya sangat layak untuk maju kembali. Oke, Mas Adi, jika kita lihat dari kecenderungan sikap dari pendukung Anies Baswedan ini, mereka akan cenderung untuk memilih ketokohan, untuk melihat ketokohan atau melihat partai gini. Ataukah mungkin nanti pendukung Anies Baswedan ini akan lebih memilih PKS begitu? Bagaimana Anda melihatnya? Ya kalau kita melihat fakta-fakta di medsos ya dan di khususnya, pemilih Anies itu kan sangat kecewa dengan PKS karena PKS itu dinilai sebagai partai politik yang memberikan harapan palsu kan kepada Anies Baswedan setelah sebelumnya ada proposal politik yang disodorkan PKS. Yaitu Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Oleh karena itu kemarahan pendukung Anies sampai hari ini masih kuat sentimennya ke ke PKS dan Suswono khususnya. Jadi dalam konteks itu bagi saya para pemilih Anies ini tidak akan memilih partai. Pemilih Anies ini tidak peduli dengan figur-figur yang diusung oleh partai. Yang akan mereka pilih itu adalah kemana kira-kira para figur ini dekat dengan Anies Baswedan. Dan yang paling penting juga sepertinya para pemilih Anies juga akan melihat sejauh mana visi dan gagasan besar para calon ini memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang selama ini juga pernah diperjuangkan oleh Anies selama dia jadi gubernur di Jakarta. Jadi dua variabel ini yang kemudian bisa kita jadikan sebagai alasan bahwa untuk mendekati pemilih Anies satu adalah dengan cara melanjutkan programnya Anies, yang kedua adalah melakukan intensitas pertemuan sebagai gestur dan pesan politik bahwa Anies itu dekat dengan salah satu paslon. Hanya itu yang paling mungkin kita bisa raba. Karena sampai hari ini sebenarnya tak satu pun pemilih Anies itu yang declare dan menyatakan dekat dengan salah satu calon. Oke, terima kasih Mas Adi Prayitno untuk dialog kita pada sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Mas Adi. Dan pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Anda masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, sederet selebritas dan pesohor di tanah air memastikan diri maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Mereka mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan juga wali kota di berbagai daerah. Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak yang digelar tahun ini turut diramaikan dengan kehadiran sejumlah nama pesohor di tanah air. Setidaknya ada belasan publik figur yang sudah mendaftarkan diri untuk memperebutkan posisi wakil gubernur, bupati, wali kota hingga wakil bupati dan wakil wali kota di sejumlah daerah. Di Jakarta, ada nama Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Pramono Anung. Pemeran Sidul anak sekolahan ini sebelumnya pernah menjabat gubernur Banten pada periode 2015-2017. Penyanyi jebolan kontes dangdut Gitalis Dwi Natarina atau Gita KDI juga ikut bertarung dalam kontestasi Pilkada tahun ini. Gita maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Di Jawa Barat, Gita KDI akan bersaing dengan presenter Ronald Surapraja yang juga maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Kontestasi pilkada di level kabupaten dan kota juga ikut disemarakan dengan kehadiran sejumlah calon dari kalangan selebritas. Artis sekaligus petana Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan kembali maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Hengki yang merupakan kader PDI Perjuangan kali ini dipasangkan dengan Ade Sudrajat. Keduanya diusung oleh PDIP, Nasdem, Partai Buruh, Perindo, dan P3. Selain itu, ada nama diva Indonesia, Krisdayanti yang mencalonkan diri sebagai Bupati Kota Batu, Jawa Timur. Krisdayanti bersama Kresna Dewanata menyatakan siap bertarung dengan dua pasangan calon wali kota Batu lainnya.
Nama lain yang ikut adu nyali dalam kontestasi kali ini antara lain Luki Hakim yang maju sebagai calon Bupati Indramayu, kemudian Sahrul Gunawan sebagai calon Bupati Bandung, serta Vicky Prasetyo yang maju sebagai calon Bupati di Kabupaten Pemalang. Menariknya, ada beberapa nama artis yang maju bertarung di daerah yang sama. Hengki Kurniawan, Ali Syakib, Richie Ismail alias JJ Govinda, dan Gilang Dirga akan bersaing memperebutkan posisi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Selain itu ada nama presenter kondang Ramzi yang memantapkan diri untuk maju sebagai calon Wakil Bupati Cianjur. Di Cilacap, Jawa Tengah ada nama penyanyi Vicky Zu yang memastikan diri maju sebagai calon Wakil Bupati. Maraknya kalangan artis yang merambah kontestasi menuju jabatan kepala daerah sepertinya akan menghadirkan panggung simbolik hiburan ke panggung politik praktis. Dalam konteks ini, popularitas yang telah mereka miliki akan menjadi daya tarik sendiri. Pertanyaannya, akankah kehadiran para pesohor di panggung pilkada ini hanya sekedar gimmick atau mereka memang memiliki kapasitas mumpuni untuk dipilih? Tim TV One mengabarkan. Bakal calon gubernur Jakarta yang diusung Kim Plus, Ridwan Kamil memastikan akan melanjutkan sebuah program dan kebijakan gubernur terdahulu yang dinilai sudah cukup baik. RK juga mengungkapkan sisi positif jika presiden dan calon gubernur berada dalam koalisi yang sama. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengungkapkan alasan dirinya maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta. RK menyebut keputusan itu adalah perintah langsung dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan RK saat melakukan silaturahmi ke kantor TKN Fanta di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Jadi salah satu alasan saya ke Jakarta karena memang diminta oleh beliau untuk mengurusi Jakarta. Terus terang kalau mau zona nyaman saya itu di Jawa Barat. Karena saya sudah jadi gubernur di sana, betul? Approval rating 90%, yang mau gubernur lagi 70%. Jadi kalau mau agak rileks ya di sana. Tapi Pak Prabowo meminta tolong urus Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga memastikan akan melanjutkan program para pemimpin Jakarta sebelumnya jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta pada Pilkada serentak tahun ini. Saya sudah pernah membangun apartemen rakyat juga, Mbak, waktu wali kota kan. Jadi saya bilang tadi 70% yang disampaikan sudah dikerjakan karena permasalahan mirip-mirip. Bedanya anggaran Jakarta lebih besar, koordinasi dengan pusat juga lebih dekat. Jadi Jakarta akan lebih banyak manfaat. Saya itu kalau ada takdirnya akan melanjutkan yang baik dari Pak Heru, melanjutkan prestasi Pak Anies, melanjutkan Pak Ahok, kata di rompi orangnya ada aspirasi dihidupkan lagi, sampai semua program sampai Pak Sutioso, Bang Ali Sadikin. Yang bagus-bagus nggak usah dibikin baru, tapi yang belum ada di era kami akan dihadirkan. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan nilai lebih jika presiden dan gubernur berada dalam satu koalisi, yakni akan mewujudkan komunikasi yang lebih efektif sehingga dapat menguntungkan warga. Dari Jakarta, Agam Rizky, Senida Aditya, TV One mengabarkan. Saya kira itu dulu ya. Terima kasih, Hatunun. Sementara itu, pemirsa, calon gubernur Jakarta usungan PDI Perjuangan, Prabowo Anung, mulai melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat untuk menyerap aspirasi. Prabowo mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung persoalan yang sering dikeluhkan warga Jakarta. Bakal calon gubernur usungan PDI Perjuangan, Pramono Anung menyapa berbagai lapisan elemen masyarakat yang hadir di Rumah Cemara atau posko pemenangan TPN Ganjar Mahfud dalam kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dalam kesempatan ini, Pramono mengatakan dirinya belanja masalah untuk mengetahui secara langsung keluhan warga Jakarta. Dengan mendengar aspirasi, Pramono mengaku bisa mengetahui lebih mendalam tentang berbagai persoalan sebelum membuat terobosan baru. Semuanya kita dengarkan dan saya memang belanja masalah. Ingin mendapatkan masukan yang seluas-luasnya apa yang menjadi persoalan atau problem di lapangan.
tadi datang dari Petamburan, dari Tanah Abang, dari Pasar Baru, dari macam-macam, dan itu memberikan masukan, memperkaya bagi saya pribadi untuk mengetahui persoalan di Jakarta. Seperti yang saya sampaikan berulang kali, dengan undang-undang yang baru Jakarta berubah menjadi kota global, pusat perekonomian nasional, maka siapapun nanti yang akan menjadi gubernur di Jakarta harus bisa melakukan terobosan-terobosan dan bekerja yang tidak biasa. Tapi hari ini kita belanja masalah dan luar biasa. Saya juga kaget yang bertanya lebih dari 12 orang dan pertanyaannya dalam-dalam. Hadir dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini diantaranya perwakilan dari pelaku UMKM, warga difabel, seniman keroncong, sopir truk, hingga tukang ojek. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Era Anggoro, TV One mengabarkan. Anda masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, gagasan dan janji politik sudah mulai ditawarkan 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Mulai dari menyelesaikan masalah kemacetan, banjir, hingga menjadikan Jakarta sebagai kota global yang mampu bersaing dengan kota-kota lainnya di dunia. Lalu gagasan dan janji politik siapakah yang layak kita pegang? Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sudah melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Mereka adalah pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dari PDI Perjuangan, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, serta pasangan dari jalur independen yakni Dharma Pongrekun Kunuwardana. Setelah melakukan pendaftaran, mereka pun mulai bermanuver dengan melakukan belusukan untuk berebut simpati warga. Tanya berebut menarik simpati warga, ketiga pasangan bakal calon juga menawarkan gagasan untuk membenahi Jakarta, mengingat kompleksnya permasalahan di wilayah yang kini menjadi daerah khusus Jakarta. Ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan pemerintah Jakarta ke depan, mulai dari kemacetan, kemiskinan, banjir, sampah, masalah tata ruang kota, serta sejumlah masalah lainnya. Lalu, gagasan seperti apa yang akan ditawarkan kandidat calon gubernur untuk menyelesaikan masalah Jakarta yang kompleks tersebut? Antara konseptor dan eksekutor nih. Asik sekali. Dan langsung kan Pak Pramono, ya memang ini Jakarta siapapun yang calon dan menjadi gubernur nggak bisa mengatasi apa itu kemacetan. Tapi ide brilian ya dari Pak Pramono, dia akan memisahkan jalan layang bahkan untuk sepeda, motor. Biarkan kita, kalau kita bawa mobil, saya lebih takut dengan motor dari mobil. Cak. Kalau udah kena, kan nggak bisa. Kemudian ke depannya tentunya kita ingin Jakarta kalau sudah tidak menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah ada IKN Nusantara, kemudian perannya itu apa? Jakarta harus beralih menjadi kota global. Karena kita harus bersaing dengan kota-kota lain yang ada di kawasan Asia Tenggara saja. Ada Kuala Lumpur, ada Singapura, ada Bangkok. Harusnya udah ke sana orientasinya. Ibu kotanya di IKN, di sanalah simbol negara kita, simbol ekonomi kita di Jakarta. Tapi kota global yang mensejahterakan bagaimana agar semua masyarakat yang ada di Jakarta itu dapat merasakan kesejahteraan dari kota global tersebut. Pimpin orang yang tidak terikat apapun, independen. Oleh karena itu, Dharma Kun, kita pahami, Jakarta ini bukan hanya kota global. Kita akan menciptakan dia setara dengan kota-kota dunia, smart city, smart province. Ini yang belum ada. Nah, sosok yang dua ini sudah ahli digital. Mereka mendunia. Coba, beliau pernah wakil Badan Cyber dan Sandi Negara. Warga berhak tahu gagasan yang akan ditawarkan oleh bakal calon gubernur untuk memajukan Jakarta, sehingga mereka tidak salah pilih siapa yang memiliki gagasan rasional dan janji politik yang bisa dipegang. Sehingga ketika gagasan dan janji politik sudah ditawarkan, maka tinggal pemilihlah yang menentukan siapa yang layak dijadikan orang nomor 1 di Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao memuji Presiden terpilih Prabowo Subianto meski pernah berseberangan di masa silam. Sanjungan tersebut disampaikan Perdana Menteri Xanana saat memberikan pidato dalam High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership di Bali. Before I begin, please allow me to extend my congratulations to the government of Indonesia for the great success in holding the 2024 national elections. The elections reinforces Indonesia's position as one of the world's great democratic states. I would also like to congratulate President-elect Prabowo Subianto on his election victory. His overwhelming win demonstrates the trust that the Indonesian people have in his leadership and his vision for Indonesia. I am confident that he will be an outstanding president. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Anda masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Zainul Munasihin menyebutkan jika kepengurusan baru hasil muktamar di Bali telah dikeluarkan surat keterangannya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Zainul Munasihin menginstruksikan jika ada muktamar selain itu adalah ilegal dan makar. Ia juga berpesan kepada seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk terus mengawal hasil muktamar Bali. Dalam hasil muktamar PKB di Bali, Muhaimin Iskandar kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan Ketua Dewan Syuro adalah Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Adanya dinamika terkait muktamar, tandingan dan segala macam, kami ingin pastikan bahwa tidak ada muktamar PKB selain muktamar di Bali 24-25 Desember kemarin. Kalau ada yang ingin menggelar muktamar PKB selain muktamar yang di Bali, maka kami pastikan bahwa muktamar itu adalah ilegal, inkonstitusional, dan makar secara politik. Pemirsa, petugas Panwascam Melati Sleman menggelar sosialisasi pengawasan pilkada melalui cara yang unik. Mereka memberikan edukasi cegah politik uang, hoax, dan sara lewat kirab budaya yang dihadiri banyak orang. Petugas membagikan stiker dan permen kepada warga yang menonton kirab. Warga diajak untuk mengawasi pilkada serentak 27 November 2024 seperti ajakan menolak politik uang, hoax, sara hingga politik identitas. Sosialisasi pengawasan pilkada lewat cara ini dianggap efektif karena dihadiri banyak orang. Panwascam meminta warga melapor apabila menemukan pelanggaran pilkada seperti politik uang dan lainnya. Kecewa dengan keputusan sepihak dari Dewan Pimpinan Pusat, puluhan kader Partai Amanat Nasional di Kabupaten Aceh Barat nekat menyegel kantor Partai PAN DPD Aceh Barat. Puluhan kader PAN Aceh Barat mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah untuk mempertanyakan keputusan partai yang menunjuk Siti Ramazan untuk menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPRK Aceh Barat. Menurut para kader, nama Siti Ramazan tidak pernah diusul untuk menjadi pimpinan dewan. Sebelumnya DPP PAN sudah berjanji dengan para ulama untuk tidak menunjuk seorang perempuan untuk menjadi pimpinan dewan. Hal ini sesuai dengan kearifan lokal yang ada di wilayah setempat. Karena tidak ada jawaban yang memuaskan, puluhan kader langsung menyegel kantor DPD PAN yang terletak di Mualaboh, Aceh Barat.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada pada sore hari ini. Saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.